Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Bersama saya dengan Pastor Frans Katino. Dan saat ini Komsos Keuskupan Manokwari Sorong kedatangan tamu yang luar biasa, yang baru pertama datang ke tanah Papua, yang akan berkarya di tanah Papua. Kita hadir di studio ini adalah para suster dari kongregasi Congregatio della Suora Carmelitane Istituto di Nostra Signora del Carmelo, atau dalam bahasa Indonesia Kongregasi Suster-Suster Karmelit Institut Bunda Karmel, atau yang biasa disingkat dengan Suster-Suster INSC. Hadir di sini suster yang terkasih, Suster Francisca Funan. Betul ya, Suster? Jangan sampai saya salah menyebutkan nama. Benar. Ya, benar ya. Saya Suster Francisca Funan, INSC. Ya. Dan Suster Yosefina Taiki. Betul ya, Suster? Ya. Iya, dua suster yang hadir saat ini adalah para suster INSC. Ya, betul loh? Betul. INSC yang juga berasal dari Tanah Timor. Betul kan, Suster? Betul, sangat orang Mobesi. Satu, Suster Francisca Funan dari Mobesi, dan orang tua Mobesi Amarasi ya? Ya, Mama Amarasi, Kabupaten Kupang. Ya. Lalu Bapak dari Mobesi Tuamau. Kalau suster dari Insana ini? Insana ya, tepatnya di Desa Inyut Oilolok. Oilolok, luar biasa para suster, dan saat ini mulai berkarya, mau melangkahkan kaki ke misi di tanah Papua, betul kah? Betul. Suster, omong-omong tentang Suster Karmel ya. Kalau disingkat lebih singkatnya saja supaya pemirsa itu familiar, mau disebut apa? Suster-suster apa? Biasanya kadang ada yang lebih untuk lebih diingat. Cukup Susteran Karmel atau Suster Karmel. Tetapi bukan susteran, kalau susteran itu rumah. Suster Karmel. Iya. Kalau biasanya kita di Kewa Pantai ya, kami rumah pusatnya di Kewa Pantai untuk Indonesia. Itu biasanya kalau mereka panggil Suster Karmel Kewa Pantai, sekalian dengan tempat. Oh gitu. Kewa Pantai itu, Kewa itu adalah wilayah di Maumere, Kabupaten Sika. Oh, Kabupaten Sika. Jadi pusat dari para Suster Karmel ini ada di Kewa Pantai untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau pusat di dunia di mana, Suster? Di Roma. Oh, di Roma. Di Via Bravetta. Oh, Via 15 menit dari Vatikan. Oh, dekat saja ya. Wih, suster-suster ini dekat-dekat dengan paus-paus, apalagi Paus Leo nanti ya, Leo 14 ya. Semoga. Suster pernah ke Roma? Belum Ya. Belum ya. Suster, mungkin sedikit menjelaskan kepada teman-teman Komsos di rumah di mana saja, mungkin sedikit sejarah singkatkah berkaitan dengan kongregasi ini, tarik ini ya. Ya, baik. Kongregasi seperti yang sudah dijelaskan, nama kongregasi Congregazione delle Suore Carmelitane Istituto di Nostra Signora del Carmelo. Wah, luar biasa. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah Kongregasi Suster-Suster Karmelit Institut Bunda Karmel. Pusatnya di Roma, yang didirikan oleh Beata Maria Teresa Skrilli. Oh, Beata Maria Teresa Skrilli. Dia seorang suster atau seorang? Dia seorang suster. Seorang suster ya. Seorang suster yang berasal dari Montevarchi. Monte itu gunung, ya, gunung pegunungan Varchi ya. Montevarchi. Ya. Montevarchi dia itu di Italia bagian tengah. Oh, oke. Pada tanggal 15 Oktober 1854. Oh, 1854. Sudah berapa ratus tahun nih? Sudah 171 tahun berkarya. Lalu kemudian karya-karya suster di dunia ini sebagai seorang misionaris yang berkarya di berapa benua, Suster? Kami
Kurang lebih 11 negara. 11 negara. Iya, kurang lebih. Ya, tentu saja Italia pada umumnya. Lalu di Amerika, di Kanada, di Brasil, India, Polandia, Republika Ceka, Filipina, kemudian di Spanyol, di Israel dan Indonesia. Oh, luar biasa. Indonesia masuk tahun? Indonesia masuk tahun 2004. 15 April 2004. Tepatnya di Malang. Kita masuk awal itu di Malang. Masuk awal di Malang. Iya, di Malang. Ini suster-suster yang dekat dengan OCD atau suster-suster yang dekat dengan Ordo Karmel? Kami terafiliasi Ordo Karmel. Terafiliasi di Ordo. Suster Josefina, apa yang menjadi ketertarikan suster untuk masuk di tarekat ini? Baik, yang pertama itu karena memang di daerah saya itu hanya ada satu kongregasi di situ. Terus ketika saya masih SMA itu kongregasi yang sekarang saya bergabung ini, suster-suster Karmel ini melakukan aksi panggilan di sekolah. Ya, di situ. Di Oelol, Ya, di SMK Bitauni waktu. SMK Bitauni, oke. Sekolah di SMK-nya Keuskupan ya. Ya, benar. Jadi mungkin hal yang membuat saya tertarik itu setiap kali banyak kongregasi yang datang buat aksi panggilan, tapi hanya ada satu kongregasi yang berjubah coklat. Ya, itu ketertarikan awal. Mengapa tertarik dengan coklat? Karena suka makan coklat atau? Itu yang pertama, Pater. Yang kedua, baru pertama kali lihat orang India. Kebetulan yang datang itu suster dari India. Ya, jadi itu ketertarikan saya yang mungkin sederhana dengan jubah karena memiliki skapulir itu yang buat saya untuk tertarik untuk menjadi seorang suster. Awalnya. Wah, luar biasa ya. Suster, karya-karya semangat dari kongregasi ini apa sih sebenarnya yang menjadi semangat dasar dari tarekat Karmel ini? Baik, kalau omong tentang semangat, tentu saja melihat kembali perjalanan hidup Beata Maria Teresa Skrilli. Ya, di awal masuk itu di biara kontemplatif. Kontemplatif, lalu hanya beberapa minggu saja dia keluar kembali dari biara kontemplatif. Okarm, Tarekat Putri itu biara Santa Maria Maddalena di Pazzi. Seorang Santa Karmel. Lalu dia keluar kembali, dia berpikir bahwa dia merasa tidak tenang, dia berpikir bahwa ini bukan panggilan saya di sini. Karena dia mengatakan bahwa kok saya tidak mendapat ketenangan, saya tidak damai. Seharusnya kan punya niat untuk masuk, berarti dia mendapatkan ketenangan itu, dia bahagia. Ternyata justru sebaliknya, dia tidak bahagia. Lalu dia berpikir bahwa mungkin rencana Tuhan untuk menempatkan saya bukan di tempat ini. Sehingga dia keluar dari biara itu dan dia mengatakan, saya meninggalkan Tuhan untuk Tuhan. Artinya dia mengambil inspirasi atau spiritualitas Marta dan Maria. Meninggalkan hidup kontemplatif untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, berkarya dalam karya. Ya, Sobat Komsos yang terkasih, kongregasi Suster Karmel ini adalah kongregasi yang menghidupi semangat semi kontemplatif. Betul ya? Jadi bekerja dan juga berdoa. Jadi mereka ini memang terlihat dari wajah-wajahnya ini bersinar ya. Luar biasa, penuh dengan aura doa, aura hening, ketenangan. Suster, saya melihat, suster punya salib ini ada di bagian dada kiri ya. Dada kiri. Lalu kemudian ada apa ini, macam benang-benang, maksudnya mungkin ada arti kah, Suster? Iya, kami di dalam Ordo Karmel ada tarekat-tarekat lain seperti ada Hakarm, ada Putri Karmel, ada salah satu kongregasi namanya kongregasi, kalau saya tidak salah, Santa Marinella. Itu mereka itu
kongregasi Santa Teresia kecil. Mereka itu di Dalong, di Manggarai. Di Manggarai, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kita punya jubah sama. Yang membedakan kita itu adalah salib. Ada makna teologisnya kah atau apa? Ada. Karena salib adalah kalau berawal dari kehidupan Beata Maria Teresa Skreely, semangat pengorbanannya. Dari awal dia sudah mengalami yang namanya kesulitan, apalagi dia itu tidak diakui oleh orang tua kandungnya, terlebih mamanya, karena mengharapkan anak laki-laki. Sehingga penderitaan itu dia sudah alami. Lalu dalam perjalanan waktu dia juga yang mengalami baik secara penderitaan secara fisik, psikis, moral, dan dia selalu menganggap bahwa Yesus adalah mempelainya. Dan dia hidup hanya untuk menyenangkan hati Yesus. Dan di dalam Yesus dia mengatakan bahwa patire per amore. Patire per amore artinya menderita demi cinta. Patire per amore. Jadi taruh di sini ini kayaknya harus pikul terus begitu kan maksudnya. Sehingga spiritualitas Skreliana atau spiritualitas Skreely INSC adalah spiritualitas salib. Di mana setiap suster diwajibkan atau diharapkan untuk mampu melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta dan pengorbanan. Pengorbanan itu demi cinta, demi kasih kita kepada sang mempelai. Luar biasa, baik Suster Lodabir. Jadi semangat spiritualitas Karmelitan secara khusus para suster ini adalah selalu memikul salib ini kemana saja. Penuh dengan pengorbanan, kesetiaan, penyerahan diri. Suster, saat ini kan sedang bermisi ke Tanah Papua dan secara khusus di Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi untuk teman-teman Komsos di rumah, ini adalah kongregasi baru yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong dan akan berkarya di salah satu praparoki di Kroi di Kabupaten Kaimana. Suster Yosefina ini yang akan menjadi pioner pertama ya, menjadi pioner suster Karmelitan di Kaimana. Gimana sih ketika mendengar dari keputusan Dewan Suster akan diutus menjadi permisi di Tanah Papua? Apa yang suster pertama rasakan? Baik, hal yang muncul ketika saya dipanggil oleh suster pimpinan delegasi, beliau mengatakan bahwa kita akan membuka misi baru di Tanah Papua. Awalnya itu senang, tapi karena melihat di media sosial akhir-akhir ini yang terjadi, di mana di Tanah Papua, mungkin waktu itu karena belum tahu jadi macam ketakutan gitu, ada kecemasan gitu. Ya Pater, karena dengar Tanah Papua. Tapi sebenarnya itu ada spesifikasi daerah tertentu saja yang ada konflik itu. Tapi itu yang awalnya senang karena jujur saya di Maumere itu sudah 10 tahun Pater. Jadi ketika diberitahu oleh suster pimpinan bahwa pindah, awalnya senang karena setidaknya punya pengalaman barulah seperti itu. Tapi suster pimpinan mengatakan bahwa di Tanah Papua itu sedikit punya rasa cemas dan takut. Apalagi ketika itu saya sampaikan ke orang tua, hal yang mereka katakan itu berani tidak ke Papua karena dengan situasi seperti ini. Dan saya boleh dikatakan jujur awalnya itu takut, takut untuk datang. Tapi ketika menginjakkan kaki pertama kali di Tanah Papua di bandara, terharu saya. Sempat sampaikan ke suster pimpinan bahwa air mata itu sempat jatuh karena melihat orang-orang yang menyambut kami di bandara itu sangat luar biasa. Jadi rasa cemas yang awalnya itu muncul, takut itu hilang. Ya luar biasa suster. Jadi suster punya keinginan, punya memberikan hati ke Tanah Papua. Kenapa kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat suster kongregasi
mulai memandang ke tanah Papua dan mulai melangkahkan kaki di misi di tanah Papua di Keuskupan Manokwari Sorong? Baik, ketika saya antar pulang Teresia, ketika memandang Papua adalah tepat tempat untuk bermisi. Oleh karena itu, ketika diinformasikan kepada Bapak Uskup via WA, Monsignor Datus ini. Monsignor Datus, beliau meminta untuk pertemuan di Labuan Bajo ketika pentabisan Uskup Labuan Bajo, sehingga di bulan Oktober, sehingga di bulan November beliau menuliskan surat ke pemimpin umum Madre General di Italia di Roma, lalu dibalas di bulan April, sehingga persetujuan itu membuat kami sangat bahagia untuk bergabung bermisi di tanah Papua. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada Bapak Uskup, Bapak Uskup Datus Lega, Bapak Uskup Monsignor Datus Lega yang sudah mengundang kami. Beliau sangat untuk kami sangat berterima kasih, dan beliau adalah sosok Bapak yang baik, yang rendah hati, terinspirasi oleh sikapnya. Kemarin itu membuat kami itu feel at home. Jadi terima kasih banyak Bapak Uskup sudah mengundang kami untuk berkarya di tanah Papua. Nah, Suster, karya-karya apa sih sebenarnya di kongregasi ini yang paling ditekuni dari kongregasi ini? Baik, tadi sempat saya bicarakan atau saya omong tentang spiritualitas Krili. Nah, itu spiritualitas Krili, tarekat, yang kami padukan dengan spiritualitas Karmel karena kami afiliasi dengan di Ordo Karmel. Sehingga spiritualitas Ordo Karmel itu adalah doa, persaudaraan, dan pelayanan. Yang mana dalam untuk karya-karya kita itu di bidang pendidikan dan kesehatan, juga pastoral care. Pastoral care. Sehingga untuk kita di Indonesia, kita masuk awal yang bertumbuh banyak panggilan itu di tahun 2008-2009, sehingga kami dikatakan bahwa yang suster-suster awal itu dikirim ke luar negeri. Jadi kita yang baru masuk, yang baru-baru ini, yang beberapa tahun terakhir itu kita masih membentuk mereka, mengirim mereka untuk studi, untuk persiapan dalam pelayanan. Ada beberapa yang sudah selesai. Namun kita juga membuka sekolah yang sekarang ini sekolah PAUD, PAUD dan Taman Seminari. Taman Seminari di Maumere. Taman Seminari itu di mana sekolah ini bernaung di bawah Kementerian Agama. Yang jadi mana motivasi literasi membaca nilai spiritualnya lebih ditonjolkan. Luar biasa. Jadi mereka sudah diajarkan dari usia dini untuk meditasi, doa rosario seperti itu. Untuk yang di Kaimanan nanti ada gambaran apa, mungkin ya pasti dengan Bapak Uskup ya? Iya, sejujurnya ya ketika ini kan yang kali kedua saya kesini. Yang kali pertama kan ya puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan juga, karena ada calon dari sini, dari Maybrat, namanya Teresia. Teresia Fam apa itu? Teresia Asem. Teresia Asem. Tamatan dari ini Seminari Petrus Van Diepen ya. Yes. Lalu karena tidak tidak lanjut. Ya, tapi bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur karena kita menganggap itu bahwa itu jalan Tuhan. Walaupun dia tidak tetap di kongregasi kita, tetapi kita bersyukur karena melalui dia kita ditarik ke tanah Papua. Dan bukan hanya itu, kita punya saudara Karmel ada di sini. Jadi kekuatan kita itu ada. Jadi pelan-pelan mulai mencintai tanah Papua, orang-orang Papua ya. Dan sebelum itu juga kami juga semua suster pingin lihat Papua itu seperti apa.
Ya, apalagi Kaimana, Kaimana itu ada satu lagu Senja Dini, ya itu. Kaimana. Pokoknya satu suara ini macam artis. Iya baik Suster, jadi luar biasa. Baik, mungkin ada hal-hal lain yang Suster ingin sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan kongregasi, dengan karya-karya di Papua nanti, harapan ke depan. Baik, seperti sudah saya sampaikan bahwa sementara ini para suster dipersiapkan untuk karya kerasulan, di mana para suster ada yang studi ambil pendidikan dan ada juga pastoral, ada juga ambil keperawatan. Karena kita berkarya di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dua hal ini akan membantu kita untuk melakukan misi di tempat kita diutus. Oleh karena itu, harapan kami bahwa semoga para suster yang datang ini, kalau suster ini sudah sarjana pendidikan, dia bisa memulai mengajar jika ada kesempatan di Kaimana. Sementara yang lain sementara ongoing preparation. Jadi mereka bisa selesai, bisa kita kirim untuk membantu di sini jika itu dibutuhkan. Nanti ada berapa suster yang di Kaimana? Ada 3 suster. 3 suster. Suster dan 2 suster junior. Lalu kita 2 suster junior itu juga tidak menetap, mereka itu bisa dipindahkan kapan saja karena untuk pengalaman. Iya, betul. Suster punya harapan di Kaimana, mimpi-mimpi. Mungkin yang pertama ya Pak Tere. Jujur belum lihat situasi di sana, tapi mendengar cerita dari banyak pastor yang beberapa hari ini bertemu, satu hal yang mereka sampaikan bahwa Kaimana itu indah. Jadi harapan dari saya, semoga ketika kami tiba di Kaimana, keindahan Kaimana itu membuat kami untuk betah tinggal di sana. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh suster pimpinan, apapun yang ada di Kaimana nanti sesuai dengan karya kerasulan kami di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan, semoga di sana sudah ada, setidaknya ada semacam peluang untuk kami bisa berkarya. Untuk berkarya berkarya di sana. Dan pasti Bapak Uskup dia akan atur. Dan mungkin saya tambahkan bahwa ekspektasi kita dalam bermisi, tidak segala sesuatu tidak hanya yang baik-baik. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk menerima yang namanya kekurangan, salib, apalagi spiritualitas. Salib, Jadi bukan hanya pergi untuk senang-senang, tetapi juga more on pelayanan. Pelayanan, kita membaur dengan umat setempat, turut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka juga nyaman, kita juga nyaman. Luar biasa Sister. Baik Sister, terima kasih kesempatan untuk mampir di studio Komsos hari ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Baru beberapa hari di tanah Papua, masuk tanah Papua, jadi kami Komsos mengucapkan selamat datang untuk suster-suster Karmel untuk berkarya di tanah Papua di Keuskupan Manokwari Sorong. Nah sahabat Komsos yang terkasih, inilah bincang-bincang kami, bincang-bincang Komsos bersama dengan para suster kongregasi, saya masih lupa Kongregasi Suster-Suster Karmelit Institut Bunda Karmel yang saat ini mulai masuk bermisi di tanah Papua secara khusus untuk di Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi sekali lagi terima kasih Suster, semoga Tuhan memberkati karya-karya Suster ke depan, lalu banyak hal bisa dilakukan bersama dengan umat di Kaimana. Amin. Amin ya. Baik saudara-saudara, mohon dukungan dari seluruh umat di Keuskupan Manokwari Sorong dan sobat-sobat Komsos semuanya, mari kita dukung, topang para suster dalam karya-karya pelayanan. Kita sampai jumpa dalam bincang-bincang Komsos selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Suster, terima kasih luar biasa.